benar-benar susah, ada Pak. Ada orang-orang yang memang benar-benar susah makannya itu dari belas kasih orang lain. Ada. Nah, fungsionalnya sosial dari berpuasa itu merasakan kita lapar. Oh iya, tetangga kita ada yang makan aja itu tunggu diantarin sama tetangga yang lainnya. Ada yang seperti itu. Dan puasa juga adalah untuk menjadi diri kita jauh lebih sehat, jauh lebih sehat. Nah, ini ada keutamaan orang itu apa? Menjalankan ibadah berpuasa. Wala makana shaum wala khususi qam'an syaitan wa saddan limasakin wa tadhakan limujarih. Terkadang puasa itu bisa melemahkan setan. Karena apa? Karena setan itu mengganggu manusia dari aliran-aliran darah. Jadi kalau syahwat kita menggebu-gebu, berarti di situ setannya juga lagi gebu-gebu. Nah, kata Nabi, cara membuat setan lemah itu aktif siap memperbanyak berpuasa. Wal hidayatu bil juhdi minal 'abdi wa jazaa'u bil hidayati minallahi azza wa jalla. Namanya orang memulai itu harus bersungguh-sungguh. Kalau kita mau beribadah itu harus bersungguh-sungguh. Wabil hidayati minallahi azza wa jalla. Nanti kalau hidayah itu tergantung Allah. Ada orang ibadah siang malam tapi gak dapat hidayah dari Allah. Dia beribadah untuk diri dia sendiri agar apa? Agar dia dipandang lebih takwa daripada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dia beribadah karena untuk diri dia sendiri agar dipandang lebih alim, agar dipandang lebih takwa, ya. Tapi bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang yang beribadah model seperti ini, dia akan dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih dulu daripada orang-orang yang menyembah berhala, orang yang menyembah patung. Makanya ngaji supaya kita beribadah itu murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa kamu duduk terus paham masalah agama, gak bisa. Nongkrong di warung kopi, gak bisa itu mendatangkan inspirasi tentang agama. Gak bisa, itu adanya cuma di kitab, adanya kita datang ke pengajian. Kecuali misalnya nongkrong di warung kopi terus sambil ngobrolin seputar iman, baru ya, seperti itu. Tapi kalau kita duduk ya nggak ada ilmu agama akan masuk, sehingga kita nggak akan mengerti tentang ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak berpuasa. Faslul awal, adapun pelajaran yang pertama fi wajibati wa sunnani zahirah wa lauzimi bil ifsadihi. Pasal yang pertama tentang kewajibannya puasa sunnah dan juga sunnahnya, ada hal yang wajib, ada yang sunnah zahir, secara zahir yang harus kita ketahui supaya puasa kita ini tidak rusak. Yang pertama apa? Wa muraqabatu awal syahri Ramadan, kita mengerti kapan datangnya bulan Ramadan. Ini berkenaan dengan ilmu falak nanti. Ya, kemarin sudah ditetapkan bahwasanya Ramadan jatuh pada hari Selasa. Ya, ada yang hari Senin. Ada orang yang puasanya itu jauh lebih daripada itu, ataupun yang akhir-akhir juga ada. Semua itu ada ilmunya. Ya, yang nggak ada itu puasanya kayak beduk, di awal sama di akhir, itu nggak ada itu
itu ilmu falaknya itu keliru. Kalau ada orang puasanya cuma awal dan akhir, dia hitung-hitungan falaknya keliru. Yang pertama sekali kita harus mengerti tentang apa masuknya tanggal awal atau hari pertama di bulan Ramadan. Nah, kalau kita lihat kok bulan itu hilalnya itu kelihatan, nah itu maka bisa kita tetapkan puasanya itu jatuh pada hari Senin. Kalau kelihatan kok hilalnya kelihatan, maka bisa kita puasa hari Senin. Kalau nggak bisa karena ada sesuatu yang menghalangi atau tebalnya kabut, asap atau mendung, maka bulan Sya'bannya itu disempurnakan sebanyak 30 hari. Kalau bisa kita lihat maka cukup 29. Makanya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaknya kalian sempurnakan bilangan puasa. Bilangan puasa itu bisa 29, bisa 30. Dalam satu bulan Hijriah itu bisa 29, bisa 30. Barulah kita walitukabbirullaha ala ma hadakum, kita bertakbiran. Kalau sudah jelas nanti satu Syawalnya. Yang pertama kali kita harus mengetahui tentang apa? Tentang masuknya hari pertama di bulan suci Ramadan. Yang kedua asani an-niyatu, niat. Puasa harus berniat, nggak boleh nggak berniat, apalagi puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan wajib kulla lailatin biniyah. Setiap malam kita harus berniat. Wala budda, maka wajib likulli lailatin, di setiap malam, min niyatin, untuk mengucapkan niat, mubayyinatin yang jelas, muayyanatin yang ditentukan, jazimatin, jadi niat yang jelas. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadani, jangan Ramadana, Ramadani ya. Besok kalau ada baca niat lagi ganti Ramadani. Nanti saya kupas nahunya. Cuman niatnya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadani hari sanati Alhamdulillahi ta'ala. Walau nawa, meskipun kalian berniat ayyasuma syahrul Ramadan syaf'atan wahidatan lam yakfi, meskipun kalian niat 1 bulan penuh itu nggak cukup. Jadi maksudnya gini, kamu niat nawaitu shauma ghadin an syahri kulli Ramadanin fadlillahi ta'ala, ya taklid sama Imam Malik, itu gak cukup. Karena kita pada Syafi'i boleh kita mengucapkan itu, saya niat puasa bulan Ramadan sebulan penuh ya, di tahun ini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala atau fardhukan Allah taala, boleh. Tapi setiap malam kita harus niat. Gitu. Di samping kita mengucapkan niat 1 bulan penuh, juga kita mengucapkan niat di setiap malam. Wa huwa alladzi ainana bi qaulina kulli lailatin, ini adalah yang dimaksud dengan perkataan Imam Syafi'i, Imam Ghazali, ini apa? Dengan niat di setiap malam. Nah, kalau ada orang dia kagak terawih, terus dia lupa niat, besoknya dia ikut makan sahur, kemudian berpuasa, puasanya sah atau enggak? Dia ikut sahur, tapi dia semalam enggak terawih dan enggak baca niat, besok pagi puasa, puasanya sah atau enggak? Enggak sah. Jadi dia cuma dapat lapar sama haus doang. Karena apa? Karena dia kagak niat. Nah, puasa Ramadan itu gak bisa niatnya habis azan subuh nih, nah iya semalam lupa niat, niat dulu
agak bisa. Beda sama puasa sunnah. Puasa sunnah kita malam niatnya mau sahur nih puasa Senin Kamis atau puasa Yaumil Bid. Nah kita lupa sahur, habis sembahyang subuh kita niat sahur, maka itu sah puasanya. Tapi kalau Ramadan kagak sah. Ya, karena apa? Syaratnya sah berpuasa bulan Ramadan mabitun niat, yaitu menginapkan niat. Meskipun nggak harus dari habis sholat isya, habis sholat raweh, enggak harus begitu juga. Habis makan sahur nih kita niat nawaitu shauma wadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fadlillahi ta'ala, bisa. Yang penting